Ada itu Ustaz Raden Deden, Ustaz Raden Muhammad Deden. Mangga ke Ustaz Deden, waktu sareng tempat bisa Ustaz Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العظيم الغفور قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah dengan bahasa Indonesia ya campur kan sami bung sami wae mencerita memisahkan apa jauh Gado-gado. yang minat gado itu campur-campur aja. Uyo Sunda kasaroge. Ayah mau sampai jalan kan ayah makasana ayah harus saya. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala dinamungi ia telah berikan telah berikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah. Jadi begitu banyak sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita, hingga saat ini pun kita lupa dan tidak menyadarinya. Itu apa di dalam Allah Taala? Nikmat Allah berikan nafas secara gratis. Coba kalau seumpama Allah Subhanahu Wa Taala setiap suku 1 jam 5.000. Jadi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, masya Allah, tanpa kita sadari pun Allah telah berikan nikmat. Salah satunya nikmat bernafas. Kang Mamat menuju nyeri wawas. Jadi nikmat tuh, tapi jangan kita salahkan. Kenapa? Saya sering kali mijit kepada orang yang sakit-sakit kan. Kalau masih pada sakit harus bersyukur. Karena orang stroke itu kalau dipijit sebagaimana kuatnya kita mijit, enggak sakit-sakit. Tak terasa. Jadi kalau seumpama masih kita pijat masih sakit, berarti kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu rasa Sakit. sakit itu di mana? Sini. Ya alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpah ruahkan nikmat karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam kita aturkan, kita panjatkan ke junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rajin-rajinnya kepada kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat yang Rasul. Ini yang penting. Jadi ketika di Salat Al-Kautsar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat daripada umat. Tapi ada juga umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diingatkan. Kenapa? Karena kurangnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya tidak, tapi kurangnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya Allah, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah ingatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah sebagai suri tauladan yang baik.
Maka di dalam Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Hidayat tadi, maksudnya Al-Quran ini sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar kepada orang-orang yang beriman. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah berikan iman. Kalau ini kajiannya untuk sementara waktu ini kan semua orang Islam. Ya. Nanti di suatu momen ke depan ada yang selain Muslim pun mau mendengar pengajian, maka kita bedakan pengajiannya. Apa maksudnya bahasanya dibedakan. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk kepada umat manusia, umat baginda Nabi Muhammad SAW, petunjuk bagaimana kita supaya selamat daripada hidup di dunia dan azab-azab naudzubillah min dzalik di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberitahukan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kematian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian, jadi orang itu mati dulu. Berikan orang kematian. Setelah itu Allah hidupkan. Allah alladzi khalaqal maut wal hayat. Ketika dimatikan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum kepada seluruh makhluknya, ayyukum kepada seluruh makhluknya, ahsanu amal. Ingin melihat siapa yang terbaik amalnya. Masya Allah. Jadi di malam ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita saling asuh. Akhirnya asal. Ini Bapak Hadirin Allah taala. Jadi Bapak Hadirin Allah taala, jangan sampai kita merugi setelah kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan juga Quran surah As-Sajdah. Dengan Rabbana absirna wa sami'na farji'na na'mal salihan innahu mungkin. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, Rabbana absirna. Apa yang terjadi? Wa sami'na. Telah mendengar farji'na. Kembalikan kami ke dalam dunia. Na'mal salihan innahu mungkin. Kami ingin mengerjakan amal-amal soleh dan kami sangat yakin. Tapi keyakinan waktu itu sangat terlambat. Jadi momen-momen waktu pertama ini momen apa? Ya ceramahnya pun asal-asal, kemungkinan tidak mengambil ustaz-ustaz kondang, ustaz-ustaz tenal. Hanya saja sebagai kita saling mengingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Contoh misalkan ayah jurang di hadapan. Baru kita bahasa Sunda. Ayah jurang hadapan. Tadi pelang. 7 kali. Ya, tadi pelang. Masuk Pak. Ayah gawir di hadapan ya. Itu guru bahasa. Hah? Langsung atuh. Mau aja mau motor terandol ke area mah. Guru bahasa. Guru bahasa. Terbang melayang. Jadi misalkan jadi pemberitaan. Jadi pada kita dzikra dan paham. Berilah peringatan. Karena peringatan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di tahun 1444 Hijriah, alhamdulillah. Bahkan alim ulama beritahu, para sahabat beritahu, baginda Rasulullah SAW beritahu, orang yang merugi itu orang yang tidak menambah kadar amalnya. Orang yang merugi dia mengerjakan amal sama seperti amal yang kemarin. Orang yang beruntung, orang yang beramal lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang beruntung. Maka Sayyidina Ali karamullah wajhah, dia setiap pagi, setiap subuh dia bersedekah walaupun satu butir kurma sesuai anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersedekah tidak
ditetapkan harus sekian, tapi sesuai dengan tingkatan kemampuan. Jadi disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Bahkan alim ulama beritahu di tanggal 9 bulan Muharram adalah hari Tasu'a, di tanggal 10 itu hari Asyura. Asyura itu bahkan kita harus melebihkan sedekah kita kepada anak-anak istri kita. Jangan anak istri-istri kita ya. Yang dibalik. Anak-anak istri kita. Ulah dibalikan. Iya mapan hatena orang Sunda namanya. Istrina anu loba. Istrina anu loba. Nah, coba ulang deui. Anak aja istri-istri kalian. Oh, istri kan lebih daripada satu. Jadi gitu ya. Jadi bahkan cekang Rasulullah SAW bahkan satu suapan untuk istri kamu, satu suapan untuk istri kamu adalah sedekah. Bahkan mau misalkan masih ada hilangnya. Jadi di tanggal 10 Muharram saja dikuatkan di sedekah, terutama kepada anak-anak istri kita. Pahalanya ganjaran terus di Allah nyaeta di dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezeki. Maka pentingnya daripada sedekah. Penting daripada sedekah. Bahkan dikatakan kalian bersedekahlah sebelum hari di mana orang-orang tak terima lagi sedekah. Coba bayangkan ya. Terus aya deui nu aya nu sedekah, nu terima sedekah. Walaupun sebutir pun. Masya Allah. Jadi Bapak di Rasul Allah, dina kesempatan iya, makanya menurut Pak Muhammad Oge, semakin kita berkumpul, semakin kita banyak kuantitas atau banyaknya orang dan banyaknya kuantitas dan kualitas. Sok, kalau terpercantanya, ayeuna hiji nyere, rek nepuk laleur, ngegebuk laleur. Mata rabun bos kieu, mana laleur, mana eta nu digebuk mana. Tapi yang misalkan kuantitasna seueur, wargi pasundana seueur, kompak, kualitasna ge alus, ya. Cek orang lain mah dikebat sagede kieu, tong teuing laleur anjing da bade sieun. Ya, aguik meureun datang di. Ya, tapi mau misalkan eta si nyere eta nang sok hiji mata rabun bos saya bos kieu rek nepuk cek nyere teh. Nah, tapi mau misalkan aguik ngagabung berkumpul panas tuh. Ayeuna tong gede-gede sagede kieu tah. Tong teuing laleur. Mulai dongkeun ke anjing ngibrit anjing. Sampai kayak ngibrit tuh. Gitu. Jadi alhamdulillah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala pentingnya kumpul. Pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan di suatu tempat itu dijadikan tempat untuk mengingat Allah, mengagungkan Allah, melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmat. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan lebih dari 3 hari. Apabila tidak kedatangan tamu 1 hari saja, maka dia bersedih. Maka datangnya orang datang bersilaturahim, apalagi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datangnya tamu, 1 orang datangnya tamu akan membawa 1000 rahmat. Kepergiannya maka akan membawa 1000 dosa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seueur. Jadi tos berapa puluh ribu rahmat mutas labat ka bumi Pak Mamat sabarang puluh ribu dosa-dosa nu diampun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina momen ieu ayo kita bersatu ulah nepikeun ka nyere hiji di sebelah, hiji di hareup, hiji di kanan, hiji di kiri. Maka kita bergabung dan bagaimana kita alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memperbanyak kita amal-amal. Jangan sampai kita di dalam kubur Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkin aduh aya membesarkan angusnya ho duit urang aya 28.000 dikatehkeun ya duit urang tapi teu mikir isu ka jeung itu. Jadi mau misalkan di jorok kubur karat ditinggali. Iya dina carita 2 kali dina khotbah dan ngabandungannya aya sahabat yang orang namina Sa'ban. Sa'ban itu bagi sahabat Rasulullah SAW. Jadi mau misalkan di pojok paling kanan ya sumpama di pojokan paling kanan eta tepat si Sa'ban. Jadi mau misalkan acan sholat wajib di masjid Nabawi, eta si sahabat itu sedang dirinya. Jadi di lima waktu teh sahabat dan dirinya ketika suatu hari subuh datang, jadi baginda Rasulullah SAW teringat tempat sahabat kosong. Jadi miwarang ke Bilal kosan Bilal, sukan si sahabat ke di jalan. Merusakan Nabi Rasulullah. Jadi ditungguan dah, kudu bilang. Jadi khawatir Rasulullah SAW itu masuk fajar. Jadi bilang, Omar, pas gitu teh, pas salat subuh Rasulullah SAW naros para sahabat, wahai para sahabat, ningali si Sa'ban tak? Tak. Ayo terang tak bumi di mana? Saya terang di mana bumi. Tas kita teh maka Rasulullah SAW sareng para sahabat menuju ke bumi Sa'ban. Butuh waktu 3 jam jalan kaki. Ini penting daripada amal. Jadi assalamualaikum sekali, assalamualaikum 2 kali, assalamualaikum 3 kali karat. Ada jawaban dari dalam. Waalaikumsalam rintian seorang wanita. Dibuka. Oh hai, pelana. Di manakah Sya'ban? Sya'ban uzur yang dibenarkan. Kenapa? Sya'ban subuh tadi meninggal. Tapi ada tanda tanya 3. Kenapa? Ketika Sya'ban hendak meninggal dunia, ketika syakaratul maut, dia tersakit 3 kali teriakan. Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang terbaik? Yang kedua, kenapa tidak yang terbaik? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Pertama, kenapa tidak lebih jauh? Allah Subhanahu wa taala ketika dia sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab. Allah Subhanahu wa taala bukakan hijab tempatnya di surga. Maka ketika 3 jam perjalanan dia satu kali ketika dia berjalan ke masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bentangkan tempat dia maka dikatakan satu iman, sekecil-kecil iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 10 kali dunia. Jadi 3 jamnya mapah deh, 3 jam mapah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan surga. Jadi Masya Allah. Jadi secara spontan teriak, kunaon terlalu jauh. Dia mau masjid ini mah, tapi hese empai. Ya maaf ya. Saya neruskan kemarin di khotbah.
Nu kaduana kunaon nu teu alus. Jadi bade berangkat sholat subuh nu sae diangge tidak dilebat, nu kirang sae jubahna diangge di luar. Jadi ketika suatu perjalanan itu ada mendadak musim ada badai padang pasir. Jadi ayah orang tua gigil ke kirisan. Jadi amun misalkan di Arabnya amun panas pisan, amun tiis pisan. Amun misalkan panas pisan, amun tiis pisan. Ayeuna amun misalkan di Dabo, ayeuna tak panas ya. Paling panas paling 32 derajat. Tapi amun misalkan di Arab 45 derajat. Amun tiis, dia amun misalkan di Dabo paling tiis 20, 18 paling tiis. Amun gitu masa belas 40. Jadi masalahnya nereng tek di orang bodong. Tiis kemudian berkadus. Ampun. Kalau tidak ada bagus, malah gara nodore. Pas gitu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala tampakkeun. Nah, ditinggalikeun jubah nu kurang sae. Pahala jubah. Jadi dipasihan pakaian kemuliaan. Pakaian kemuliaan. Terus nu katilona kenapa tidak semua? Jadi Sa'ban teh buka puasa. Rak buka puasa teh nya dibekalan ku istrina teh susu jeung kerbau. Kebab ayeuna mah banyak. Aduh ampun teh nanaon aya di jero. Kebab itu menang saukap tepung tarigo dilapis ku daging. Eta daging ge daging naon kitu nya. Geus kitu unggul kebab itu mah anu asupina. Jadi ayat teman kita minta. Assalamualaikum. Saya canda hari. Terus bawa canda akhir untuk 50 dan untuk 50 dengan 100% kita. Jadi di paroh itu si kebal teh, si kamaman teh. Jeung pengemis teh. Saparona si sahabat buka puasa mamam saparona. Jeung susu gitu. Saparona. Jadi eta nu saparona kamaman dulu imam ke pengemis teh. Allah Subhanahu wa taala bukakeun hijab surga nu seueur keamaman. Jadi misalkan ya enak Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan barang kebaikan. Satu butir nasi yang dimakan yang penuh dengan barokah, ya kan? Itu Allah akan gantikan dengan 700 kali. Satu butir. Jadi itu kan maka datang di nomor saudara. Masya Allah. Jadi inilah pentingnya kita bersama. Pentingnya kita saling ukhuwah Islami. Jadi kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Islam itu, orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Kang amat nyeri wawas, kurang dari nyeri wawas. Jadi ayat itu kan. Jadi Islam itu bagaikan satu tubuh. Jadi misalkan lunjuk sakit, menyut tanda bikin kaki. Amu misalkan rahet kena peksa kena naon, pasti nengan mata nengan dia. Nyeri. Mana ya? Nengan itu. Jadi pasti kumpulan persaudaraan, paguyuban, tingkatkan lagi kita solidaritas. Jadi bagaimana makin lama makin berkualitas ya. Ya pada nama Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, Allah berikan taufik hidayah kepada yang lain untuk mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jam salatnya jam 7. Jam 7. Soalnya ya bayaran. Jam lampu salapan. Bayarannya pas-pasan. Bayarannya pas.
Hah? 7.000. Jadi alhamdulillah di rumah Bang Taala. Untuk saat ini kita bersyukur. Untuk supaya lagi tambah bersyukur, untuk kita tingkatkan lagi amal kebaikan. Contoh, tingkatkan lagi amal kebaikan. Barang siapa mengajak saudaranya kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Contoh saya ada tetangga itu, ayat 2 orang sini, ayat 3 orang sini. Epang ngajian no, amun bulan payun masa si payun mah Ustaz daya. Pokoknya hebat, hebring pisan. Pokoknya mau memisahkan anjeunna mencerita ceramah. Mak-mak ciri, bapak-bapak ketawa. Pokoknya, jadi datangnya orang itu untuk mengerjakan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diperolehnya tanpa memotong daripada pahala orang yang mengerjakan seperti itu. Nah, inilah karena pertama kita saling bahu-bahu, saling bersatu. Ibarat tadi nyere, amun biji itu bisa nepuk, itu bisa mukul hiji laleur. Tapi misalkan menjadi satu kumpulan, satu sapu yang besar, maka jangankan untuk menepuk lalat, ya, bisa jadikan sebagai senjata, gitu kan ya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.